Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh seluruh penjuru dunia sedang berjuang melawan wabah yang hingga saat ini vaksinnya belum ditemukan. Meski rasanya semua sedang dalam serba kesulitan, tapi satu yang tak boleh ikut padam, yakni kebaikan. Aku selalu percaya apa yang dimulai dengan kebaikan maka akan berbuah dengan kebaikan pula. Dengan berdoa, aku menjadi yakin ada Tuhan yang akan membantu dan melindungi hambanya. Perkenalkan, namaku Danik. Aku seorang aparatur sipil negara Kementerian Keuangan yang bertugas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bogor, Jawa Barat. Keluar kadang soalnya tunggu ya, keluar ya. Beginilah aku memulai hari. Bisa dibilang lebih dini semenjak pandemi menghampiri. Apalagi saat pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan di rumah saja. Bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Mempersiapkan segala kebutuhan keluarga sebelum aku berangkat bekerja. Pada awal masa pandemi ya Mbak ya, itu anak-anak saya sudah mulai belajar dari rumah, kemudian suami juga mulai bekerja dari rumah. Sementara saya masih harus bekerja ke kantor, karena kebetulan saya termasuk salah satu yang ditugaskan oleh kantor sebagai Satgas Pelayanan dalam masa pandemi. Dengan adanya pandemi ini, dan saya juga masih harus kerja, itu berarti otomatis pagi-pagi saya harus menyiapkan makan pagi dan juga sekaligus makan siang. Nah, itu berarti kan waktu yang harus saya sediakan untuk memasak juga harus lebih panjang. Dan ke kantor pun saya juga dituntut untuk tidak boleh terlambat. Datang sampai kantor harus sebelum jam 7:30 seperti itu. Ya, tugas sebagai seorang Satgas Pelayanan COVID-19 KPPN Bogor membuatku masih harus bekerja dari luar rumah. Aku harus siaga jika ada permintaan pencairan dana APBN, apalagi yang terkait dengan percepatan penanganan COVID-19, sehingga bisa diproses dengan segera. Setiap akan keluar rumah, beragam pikiran kerap berdatangan hingga timbulkan kekhawatiran. Terus terang saya merasa waktu awal-awal itu sebenarnya kita juga pengen di rumah gitu ya, pengen di rumah bekerja dari rumah. Namun kan karena ini sudah menjadi tugas kami gitu ya, bahwa nggak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah. Tapi aku yakin dengan selalu mengenakan masker, menjaga jarak dan kebersihan, potensi terpapar akan berkurang. Aku juga bersyukur kantor tempatku bekerja amat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Mobil antar jemput bagi pegawai ini salah satunya. Disediakan untuk meminimalisasi interaksi pegawai saat di luar ruangan.
iya, bagi yang belum tahu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ini merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah berkaitan dengan pencairan dana APBN. Seperti yang kita ketahui, saat ini sebagian besar dana APBN diperuntukkan bagi percepatan penanganan pandemi COVID-19. Inilah yang membuatku bersemangat setiap hari. Karena apa yang aku dan teman-teman kerjakan bisa jadi hasilnya dapat membantu mereka yang terdampak dan sedang dalam kondisi kesulitan. KPPN Bogor sendiri melayani 147 satuan kerja yang tersebar di wilayah Kabupaten Kota Bogor dan Kota Depok. Ya, Kota Depok adalah salah satu wilayah kerja kami yang kala itu terdapat kasus 1 dan kasus 2 virus corona. Pada saat pertama kali pandemi itu muncul di Kota Depok, yakni di kasus 1 dan kasus 2, itu tentunya kami sebagai manusia biasa, pegawai negeri di KPPN Bogor itu banyak yang merasakan kecemasan, risau. Tentunya kecemasan dan kerisauan itu saya selaku pimpinan KPPN Bogor menenangkan mereka. Menenangkan dalam artian tetap mewaspadai bahwa pandemi COVID ini serius. Maka dari itu kami menyiapkan diri dengan sangat hati-hati proses-proses agar sarana prasarana dan juga proses pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Ibu ini dan putrinya positif corona. Saya lapor ke Ibu Menteri, ini mau ada rapim nih. Kebetulan Ibu Menteri mau mengadakan town hall untuk seluruh pegawai Kemenq. Pandemi tak hanya mengajarkan kita bagaimana untuk bisa menjaga diri. Kinerja pegawai dan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan pun terus dipantau. Salah satunya oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai 182 KPPN di seluruh Indonesia. Selama masa pandemi, maka tugas tersebut tetap harus dilaksanakan. Di samping itu, telah juga disusun satu Satgas COVID-19 yang mempunyai tugas untuk mengingatkan, mengawasi, memantau agar seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan tadi melaksanakan protokol COVID-19 atau protokol kesehatan. Di samping itu juga memantau kinerja para pegawai itu melalui aplikasi iKemenku maupun iCCTV. Di masa pandemi ini, pencairan dana APBN secara cepat menjadi keharusan. Pelayanan harus tetap berjalan dengan tetap mengutamakan keselamatan dari seluruh pihak. Kita memahami betul untuk penanganan COVID-19 lebih cepat, maka layanan pencairan dana APBN melalui KPPN yang dibutuhkan adalah kecepatan dan kemudahan. Kunci dari semua itu adalah perubahan proses bisnis dan regulasinya. Kita sudah desain, proses bisnis sekarang lebih mudah, pencairan dana APBN tidak perlu lagi datang langsung ke KPPN. Cukup dari tempat kedudukan satkernya, apa yang dibutuhkan, dikirimkanlah dokumen itu melalui aplikasi namanya iSPM. Tidak ada lagi persyaratan-persyaratan yang bikin tambah beban pekerjaan. Tetapi semuanya kita berikan dengan simple, mudah, dan cepat. Mau tak mau, kami juga harus melakukan berbagai penyesuaian. Dibuat berbagai inovasi teknologi serta kebijakan agar kami tetap bisa maksimal dalam memberi pelayanan. Ada beberapa core system yang kita punya, diantaranya adalah apa yang disebut dengan SPAN, kemudian Sakti dan MPN. Ini adalah sistem-sistem utama yang dipakai untuk mensupport layanan
baik di sisi belanja negara maupun penerimaan negara. Jadi di dalam masa pandemi COVID ini, ketika ada pembatasan untuk layanan yang harus dilakukan oleh kantor-kantor di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kami relatifly sudah siap karena sistem kami itu sudah bisa untuk memfasilitasi pelayanan yang juga bisa diakses secara remote oleh para pengguna layanan. Penyaluran dana APBN melalui KPPN merupakan wujud peran serta Ditjen Perbendaharaan dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Jadi dengan kondisi COVID seperti ini, pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjamin masyarakat itu tetap memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam kondisi COVID, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin seluruh kegiatan pemerintah, pembangunan, itu juga harus dilakukan. Suasana kantor yang semula riuh dengan interaksi pegawai dan satuan kerja, kini sepi. Sistem layanan kini serba daring. Di satu sisi memang menjadi tantangan tersendiri. Selain harus melek teknologi, kami juga harus mengubah kebiasaan berkomunikasi. Semula kan kita melayani satker dengan langsung tatap muka ya sebelum pandemi itu. Dari segi koordinasi misalnya ada permasalahan kan juga kita lebih gampang untuk memberikan arahan. Oh ini Bapak atau Ibu, ini salahnya di sini, ini harus seperti ini. Nah dengan adanya pandemi COVID ini kan berarti otomatis semua layanan itu kan mau nggak mau diusahakan untuk tidak langsung tatap muka ya. Nah itu oleh kantor kami kemarin tuh semua pelayanan kantor tetap berjalan, namun semua dokumen disampaikan melalui media elektronik. Bagi kami pegawai, meskipun kita nggak bisa di awal, namun karena learning by doing, semua yang ada itu kan semuanya mesti ada proses belajar dan mesti semuanya ada perubahan gitu ya. Seperti pada proses pencairan dana rumah sakit rujukan COVID-19 ini misalnya. Satuan kerja kini cukup mengakses ISPM untuk mengirimkan dokumen perintah pembayaran. Setelah itu, bisa langsung diproses untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana. Prosesnya pun tak memakan waktu lama. Melalui aplikasi SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, pegawai akan mengkonversi surat perintah membayar yang dikirim oleh satuan kerja. Kemudian divalidasi, lalu direview. Hingga akhirnya surat perintah membayar disetujui. Selanjutnya, Seksi Bank akan memproses PPR atau Payment Process Request. Setelah disetujui, maka surat perintah pencairan dana akan terkirim secara sistem ke bank operasional. Dana pun bisa dengan segera dicairkan. Dana inilah yang kemudian digunakan untuk percepatan penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan. Bicara soal corona, aku sadar bahwa kita tak bisa melawan virus ini sendirian. Butuh kerjasama dari berbagai elemen. Bila belum mampu melakukan yang berdampak besar, tak apa, lakukan saja dulu yang kecil tapi bermanfaat. Prinsip itu yang selalu kupegang. Aku dan suami juga kerap berbagi pakaian APD kepada tetangga kami yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di puskesmas dekat rumah. Kala itu pada masa awal pandemi APD begitu terbatas. Kami tergerak untuk membantu mencarikan dan membagikannya. Hingga kini kebiasaan itu terus kami lakukan. Tak dalam jumlah banyak memang, namun paling tidak puskesmas tak sampai kekurangan. Ada kalanya aku bekerja dari rumah, namun bukan berarti aku bisa bersantai-santai.
Pagi selalu menjadi waktu tersibukku. Bagiku, peralatan gawai sudah harus siap. Laptop untukku bekerja dan telepon genggam untuk Naila, si putri bungsuku yang bersekolah secara virtual. Bisa, coba aktifkan dulu nih audionya. Setiap hari ada saja tantangannya. Kali ini, si kecil yang tiba-tiba tak semangat bersekolah. Aku harus sigap membujuknya pelan-pelan sembari sambil bekerja tentunya. Biasanya kan kalau mereka sekolah kan semuanya sudah dibantu oleh guru ya. Saya rasakan kalau anak-anak itu belajar dari rumah, otomatis kan mereka juga karena belajar nggak langsung ya. Nggak langsung dengan guru, kadang-kadang kan ada nggak ngertinya, mau nggak mau kan kita juga harus bantu seperti itu. Biasanya yang bisa kukerjakan dari rumah adalah yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen penyaluran dana desa yang dikirimkan oleh pihak Pemda menggunakan aplikasi OMSPAN atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Selanjutnya, tugasku adalah untuk mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Untuk kemudian dilanjutkan hingga ke Kepala Seksi Bank dan Kepala KPPN. Sampai dengan diterbitkannya surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar melalui aplikasi Sakti. Dana yang tersalurkan akan digunakan untuk bantuan langsung tunai bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Walau bekerja dari rumah, aku tetap dituntut untuk selalu siaga. Bahkan seringnya siaga sampai malam hari. Sering bekerja di rumah itu lebih panjang waktunya. Kadang-kadang saat kerja yang kita layani itu kan kadang-kadang menyampaikan dokumen di malam hari. Nah, mau nggak mau kita kan karena ingin memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada mereka dan ingin memberikan kepuasan terhadap pelayanan kita, kadang-kadang malam itu juga kita verifikasi, kemudian paginya nanti kita tinggal tindak lanjuti dengan penyelesaian tugas tersebut. Sesekali, untuk menghilangkan rasa bosan di rumah saja, aku dan suami juga mengajak anak-anak untuk belajar berbagi. Tak perlu jauh-jauh, hanya di sekitaran rumah saja. Kami membagikan sedikit sembako kepada tetangga yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. Bapak mohon izin, nanti sore saya 3:30 mau ke rumah Bapak ya. Mau nganter sembako dan mohon izin, mau minta tolong Bapak untuk menyampaikan ke warga di RT 4. Ya, mangga. Hatur nuhun Bapak nggih. Nggih, punten Bapak, nuhun. Assalamualaikum. Selain diserahkan secara langsung, kami juga titipkan sebagian paket sembako melalui Pak RT untuk dibagikan kepada warga setempat yang membutuhkan. Di dalam kondisi serba kesulitan, aku sadar bahwa penting sekali untuk bisa saling menguatkan dan berbagi. Saya merasa bahwa kami ini kan termasuk bagian daripada masyarakat ya. Kita itu kan makhluk sosial. Memang nggak bisa hidup sendiri. Kita mesti perlu bantuan orang lain gitu. Dan kami itu selalu berharap ya bahwa kita hidup itu pengen bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dalam setiap doa kita pengen hidup kita itu berkah baik buat diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Kalau kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain itu merupakan suatu hal yang kepuasan tersendiri bagi kita gitu loh. Sudah 12 tahun aku dan keluargaku hidup di kota hujan. Selain suasananya yang nyaman, sudah pasti kulinernya yang beragam membuat semakin betah. Ingat Bogor? Iya, ingat Talas. Makanan ini jadi salah satu favoritnya suami dan anak-anak. Aku sering membelinya di terminal Baranang Siang dekat kantor sebelum pulang. Pedagang menjajakan jualannya, tinggal kita pintar-pintar menawar saja. Tapi belakangan aku sedikit mengurangi hasrat menawarku karena para pedagang seperti inilah yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.
Itulah sebabnya aku tak pernah main-main dengan tugasku sebagai Satgas Penanggulangan COVID-19 di KPPN Bogor. Apa yang aku kerjakan berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Pelaksanaan tugas KPPN Bogor ini memang kan terkait dengan pencairan dana APBN ya Mbak ya. Nah ini salah satunya ini dikhususkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Antara lain yaitu pencairan dana untuk rumah sakit yang saat ini menjadi rujukan penanganan COVID-19 dan juga untuk penyerahan dana desa. Kami ada tanggung jawab moral kepada desa untuk bisa mempercepat permohonan karena dana desa itu menjadi sumber utama untuk pembangunan, dan kami bisa buktikan pada saat pertama kali pencairan di Jawa Barat itu Kabupaten Bogor yang langsung 40 desa cair. Itu indikator hubungan baik antara KPPN dengan Pemda. Begitu juga dengan permintaan pencairan dana untuk rumah sakit rujukan COVID-19, di mana kita ketahui sektor kesehatan mendapat perhatian cukup besar. Jadi, penanganannya juga tak boleh menunggu waktu yang lama. Dengan pelayanan online, itu justru menjadi lebih baik dan lebih memudahkan buat kami dan dalam kolaborasi dengan KPPN. Yaitu beberapa pendaftaran dan pengajuan bisa dikomunikasikan secara online dengan website, dengan aplikasi yang ada. Itu tentu sangat membantu kami karena bagaimanapun kita melakukan social distancing, physical distancing, barangkali karena kami merawat pasien COVID tentu akan riskan untuk itu, bahkan juga bisa menakutkan buat orang lain kadang-kadang. Karena dia dari rumah sakit Gunawan misalnya yang layani COVID seperti itu. Buatku pandemi begitu banyak memberikan pelajaran kehidupan. Tentang bagaimana berikhlas dengan keadaan. Tentang bagaimana mengabdi pada negeri dengan hati yang lapang. Dan tentang bagaimana melakukan sebaik-baiknya kebaikan. Harapan saya pandemi ini segera berlalu. Dan kita bisa hidup normal kembali ya, anak-anak bisa sekolah seperti biasa, kemudian kami juga bisa bekerja seperti biasa lagi gitu ya, tanpa takut kita keluar rumah. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini segera berlalu, kita bisa hidup seperti normal seperti sebelum adanya pandemi ini. Tak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Yang pasti, sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Ada sayur sawi, bagus sayurnya, ya Allah. Enak nih buat ini bikin sayur. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh